Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita lanjut pendampingan 7 ya Bu Roza. Ya. Tepatnya tanggal 10 November 2022 yang bertepatan juga dengan hari pahlawan gitu Ya. Nah, di pendampingan 7 ini barangkali kita mengulang kembali bagaimana tugas di modul 3.3. Kita hanya sekedar mengenai program berdampak iya. pada murid ini. Jadi kita sekedar berdiskusi dulu, Bu Roza. Nah, di sini bagaimana nanti proses pembuatan tugas dari aksi nyata untuk modul 3.3 itu berkaitan dengan pembuatan artikel dari pengelolaan program yang berdampak pada murid. Nah, bagaimana proses yang sudah Bu Roza jalani tentang pembuatan tugas aksi nyata di modul 3.3 ini? Baik Bu Mus, mengenai modul 3.3 itu adalah program yang berdampak pada murid, yang mana program itu sudah dirancang bekerja sama dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat dan seluruh warga yang terkait di sekolah ini, orang tua juga, muridnya juga. Itu adalah melatih sebuah program yaitu Palai Maco, yaitu Palanta dipakai membaco. Nah, program ini sebenarnya adalah program literasi yang mana tujuannya adalah untuk meningkatkan minat baca murid, yang mana mereka tuh membaca sekitar 15 menit anak sebelum pembelajaran dimulai atau setelah pembelajaran selesai. Ini tergantung minat mereka. Kadang-kadang kalau murid SD itu minatnya berbeda-beda. Ada yang maunya sebelum pembelajaran atau di setelah pembelajaran itu kita sesuaikan. Nah, saya di kelas itu sudah merancang tempat atau template atau tempatnya itu di depan, di pojok depan sebelah kiri ada rak, kemudian bukunya juga mereka sudah buat buku juga. Kemudian ada dibentangkan karpet, di sana di pojok itu mereka membaca. Nah, nanti kita buat dokumentasi foto. Iya. Jadi di sana mereka itu melakukan program ini. Nah, program ini pun sudah disosialisasikan juga ke rekan sejawat lainnya dan mulai tumbuh program Palai Maco di kelas lain. Nah, seperti di kelas 1. Nah, itu Ibu Hesti juga sudah membuat program itu juga untuk murid kelas 1-nya dia. Ini untuk di kelas 6, Ibu Elvina. Nah, ibu ini juga sudah merancang program Palai Maco-nya juga. Jadi memang bertahap Bu Mus, belum semua kelas, tapi sudah beberapa kelas sudah melakukan program Palai Maco ini. Namun terus didampingi dan dimotivasi oleh CGP. Iya, bagus sekali ya Bu Roza. Ya. Nah, bagaimana perasaan Bu Roza saat mengerjakan tugas tersebut? Kalau mengenai perasaan saat mengerjakan tugas, yang pertama itu ini program ini baik untuk murid. Kemudian program ini hendaknya jangan hanya CGP saja yang melakukannya, hendaknya rekan sejawat lain juga. Nah, perasaan itu adalah bagaimana program ini bisa berhasil bukan hanya di CGP saja, tapi berhasil juga ke rekan yang lainnya. Iya, itu hendaknya. Nah, ini tidak lepas dari dukungan dari kepala sekolah tentunya. Biayanya tentunya, itu kan kalau buat tempat kan butuh biaya. Nah, itu dapat dukungan penuh dari kepala sekolah. Nah, di situ perasaan ini program bisa nih. Nah, dapat dukungan dari semua pihak. Ya, yang berada di sekolah iya, ya. Nah, tadi kan juga ditanya bagaimana perasaan Bu Roza. Selanjutnya apa pembelajaran yang Bu Roza dapatkan dari penugasan tersebut? Nah, ketika ditugaskan membuat program berdampak pada murid, nah, apa tadi perasaan? Tadi perasaan sudah. Sekarang apa pembelajaran yang didapat dari selama pembuatan tugas tersebut? Pembelajaran. Kalau ditanya mengenai pembelajaran, tentu banyak sekali pembelajaran yang didapat. Pertama, pembelajarannya adalah semangat. Artinya, ini program kita harus optimis, dengan optimis supaya ini berdampak pada murid. Jangan berdampak pada murid saja, berdampak juga pada rekan yang lain. Tidak hanya ke rekan CGP saja. Kemudian yang lainnya adalah bahwa ini program harus dapat dukungan dari seluruh warga sekolah. Itu
pembelajarannya. Kalau tidak didukung oleh seluruh warga sekolah, program tidak jalan. Mandek ya? Iya, mandek dia. Jangan hanya CGP sudah punya program, ini programnya bagus, tujuannya baik, tapi kalau tidak didukung oleh unsur warga sekolah, tidak ada apa-apa. Itu pembelajaran yang didapat. Kemudian program kalau sudah dirancang, jangan putus di jalan, ya. Harus berkelanjutan. Misalnya ini sudah dibuat, kemudian ya nggak begitu, tapi lebih di evaluasi. Sebenarnya bulan pertama ini evaluasi, refleksi. Ini kendalanya di mana? Kemudian setelah direfleksi, kemudian diperbaiki terus. Itu artinya berkelanjutan, holistik lah. Karena apa rencana Bu Roza selanjutnya yang berkaitan tentang pembelajaran yang dapat berdasarkan proses pembuatan tugas aksi nyata tadi. Nah, rencana kedepannya, karena dilihat kan program ini kan sudah dilakukan oleh rekan sejawat, tapi baru beberapa kelas, belum semuanya. Nah, ini pembelajarannya. Nah, kemudian rencananya terus melakukan sosialisasi ke rekan sejawat di sekolah ini. Kita mulai dari sekolah ini saja dulu, karena ada beberapa guru, ada beberapa kelas itu yang belum melaksanakan program ini. Nah, itu rencananya sosialisasi, kemudian bagaimana kita memaparkan apa manfaat dari program ini ke mereka. Jadi tahap demi tahap kita ajaklah, kita motivasi mereka supaya melakukan program yang sama. Nah, kemudian setelah di sekolah ini selesai, kita lanjut ke komunitas. Nah, di sini kan kita punya komunitas KKG. Nah, kita sampaikan pula program ini di komunitas KKG. Itu rencana ke depan. Oke, Bu Roza, sangat bagus sekali ya. Nah, selanjutnya tentu kita akan merefleksi bagaimana perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 8 bulan. 8 bulan dari program PDP kita ya. Oh, berarti ini berbicara tentang program itu selama 8 bulan sudah hampir selesai juga ya. Ya. Ini selama 8 bulan. Ada beberapa pertanyaan berkaitan tentang ini yang kami Bu tanyakan. Ya. Yang pertama, setelah Bu Roza menjalani 8 bulan pendidikan guru penggerak, perubahan apa yang Bu Roza rasakan yang berkaitan dengan kompetensi Bu Roza sebagai guru? Sebenarnya perubahannya kalau sebelum ikut program dan dibandingkan setelah 8 bulan ikut program itu sangat mendasar sekali perubahannya, Bu Mas. Yang apa maksudnya? Jadi dulu Roza itu beranggapan guru itu adalah segalanya. Ya, itu pertama. Murid adalah objeknya. Kalau murid tidak mendapat nilai tinggi, ya pembelajaran tidak berhasil. Itu dulu sebelum ikuti program ini. Nah, setelah ikut program kita dihadapkan ke modul 1.1 filosofi kedewantara. Nah, di situ baru terbuka. Ternyata selama ini anggapan murid sebagai objek salah. Ya, ternyata murid adalah subjek, bukan guru yang segalanya, tapi murid. Kita sebagai guru itu hanyalah sebagai among, penuntun saja sebagai bagi murid. Murid itu punya kompetensi, punya karakteristik. Nah, harus dituntun oleh guru. Kemudian guru juga harus bisa menuntun murid melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, itu tuh di modul-modul itu tuh kita secara bertahap diajarkan diferensiasinya, coachingnya, kemudian program berdampak pada muridnya dan segala macamnya. Di situ ada perubahan-perubahan yang sangat bermanfaat sekali bagi guru. Nah, itu manfaatnya Bu Mas. Jadi banyak perubahan-perubahan yang bergeser dari sebelum Kesa sudah ikut program ini. Banyak sekali perubahan ya. Nah, dari perubahan-perubahan tersebut, kan Bu Roza mengalami perubahan tadi itu. Perubahan apa saja yang terjadi pada diri murid setelah Bu Roza menjalani program PGP 8 bulan ini? Kalau 8 bulan tentunya perubahan pada diri murid, apalagi ini sudah 2 pula murid yang kena aksi nyata oleh CGP ya. Nah, jadi murid itu sekarang itu lebih merdeka dalam belajar ini dibanding dengan
dulu sebelum ikut program itu kan tergantung dari CGP-nya. Bagaimana Dulu CGP? barangkali ada rasa ketakutan, Ya, rasa gitu ya. ketakutan, ini Terkekang, gurunya gitu ya. terkekang. Kemudian setelah CGP memahami mengenai program berdampak murid pada itu yang merdeka mengajar itu, akhirnya mereka merdeka. Mereka itu bisa belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Mengapa begitu? Karena si CGP ini memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi tadi, Bu Mus. Jadi mereka lebih leluasa belajar, lebih termotivasi, lebih semangat, apalagi ada program juga yang dilakukan oleh CGP ini. Oke. Nah, Bu Roza, apa saja hal yang membuat perjalanan PGP 8 bulan ini cukup memuaskan? Kalau memuaskannya, tentu sangat memuaskan, Bu. Jadi ikut program PGP ini bagi Roza bukan lagi sebuah pilihan ya, tapi memang keharusan. Ya, mengapa keharusan? Karena di situ tuh banyak sekali ilmu-ilmu baru yang didapat oleh si CGP ini. Jadi dalam melakukan pendidikan itu, si CGP ini adalah perubahan dalam menghadapi murid. Murid adalah segalanya. Murid adalah guru harus menghamba ke murid, itulah analoginya. Iya. Enggak seperti dulu lagi ya. Iya, Bukan harus guru yang mencere, kepada murid mencawan, enggak Enggak lagi. seperti itu. Ya. Enggak terpakai itu zaman sekarang Enggak, lagi ya. terpakai lagi. Oke, Bu Roza, apa saja hal yang membuat perjalanan PGP di 8 bulan ini menjadi cukup menantang bagi Bu Roza? Kalau ditanya mengenai menantang, menantang, sangat menantang karena ada lagi hal-hal yang baru yang belum Roza pelajari, kemudian diberikan modul baru dan ternyata itu sangat bermanfaat sekali ternyata Bu Mus ketika Roza sebagai guru ini. Itu yang menantang. Kemudian kita ditantang untuk aksi nyata. Ya, aksi nyata dan kita lakukan di kelas. Nah, itu berhasil tidak berhasil itu tergantung dari usaha maksimal si CGP ini menjalankan apa yang sudah dipelajarinya. Itu tantangannya. Jadi itu tantangan. Iya. Tantangan bukan mematahkan semangat ya, tetapi membuat kita semakin berekspresi untuk melahirkan kepada aksi-aksi aksi nyatanya. Jangan hanya kita belajar stop, enggak, tapi itu hebatnya PGP. Iya, terus bergerak kita ya. Tidak hanya mempelajari modul saja, tapi buktikan dengan aksi nyata. Itu bedanya dari program yang lain. Ya. Untuk hal yang terakhir nih, kita masih refleksi juga. Tadi Bu Roza udah bincang-bincang juga. Selain dari lingkungan sekolah, Bu Roza juga sudah membuat komunitas praktisi. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, kan berdampak semuanya kepada rekan sejawat. Nah, ya, ada beberapa pertanyaan tentang komunitas praktisi ini. Yang pertama, Bu Roza sudah merintis komunitas praktisi di lingkungan sekolah? Iya, sudah beberapa bulan yang lalu, namanya Sami Sapel. Iya. 1 minggu, 1 olahraga itu bagus sekali ya, Bu Roza. Diusahakan lah seperti itu. Bagaimana peran komunitas ini terhadap proses belajar itu? Begini, komunitas Sami Sapel itu berlatar belakang dari kurangnya motivasi murid dalam belajar. Nah, kita lihat bagaimana kondisi sekolah kita, ya kan aksesnya terbatas. Nah, kurangnya motivasi itu yang dijawab dengan alat peraga. Alat peraga yang bagaimana? Alat peraga yang sederhana, manfaatkan barang-barang bekas. Mengapa seperti itu? Sesuaikan dengan kondisi sekolah. Ya, jadi itu ide, itu sebenarnya latar belakangnya dan terciptalah komunitas praktisi ini. Nah, disosialisasikan ke rekan sejawat, kemudian diketahui pula oleh kepala sekolah. Ternyata kepala sekolah mendukung. Rekan sejawat juga memahami itu. Terbentuklah komunitas praktisi. Nah, apa hasilnya? Lahirlah beberapa alat peraga di kelas sesuai dengan kelas mereka masing-masing. Nah, itu sudah ada beberapa kelas yang membuat alat peraga mereka pajang di kelasnya, mereka gunakan di kelasnya, lalu mereka sosialisasikan, oh ini alat peraga saya, ini gunanya,
apa gunanya sosialisasi? Supaya bukan lain termotivasi juga. Nah, di Untuk sini ada membuat pertanyaan Bu Ros untuk Bu Roza. Apa saja perubahan yang menyenangkan yang Bu Roza rasakan setelah adanya program tersebut? Perubahan yang menyenangkan, kapan menyenangkannya? Ketika mereka itu menanggapi positif komunitas ini. Sudah ada perasaan. Ya, itu perasaan senangnya. senang. Ya, mereka itu menjalankan komunitas ini, tentunya didampingi oleh CGP. Jadi mereka memahami latar belakang muridnya, apa yang dibutuhkan oleh muridnya, ini jawabannya, alat peraga sederhana tadi, dan mereka melakukan itu, maka itu yang menyenangkan bagi CGP. Oke, sangat menyenangkan sekali ya Bu Roza. Ya, ketika mereka membuat. Iya. Gitu. Terus apa rencana yang akan dilakukan komunitas praktisi yang Bu Roza lakukan tadi setelah program ini selesai? Komunitas praktisi, jika program PGP ini selesai, komunitas praktisi tidak akan selesai dulu, Mas. Tidak pula akan terhenti, dia tetap terus dikembangkan seperti itu. Dengan Jadi hanya komunitas praktisi akan terus berjalan, walaupun terus PGP berjalan. sudah selesai. ya Berarti kan tidak ada tergantung dari PGP, enggak, tapi jadi tetap komunitas praktisi terus berjalan, bergerak, terus ya. bergerak dia, bahkan lebih dikembangkan lagi. Ya. sangat bagus sekali ya Bu Roza. Terus apa dukungan yang Bu Roza perlukan untuk komunitas praktisi yang sudah Bu Roza buat tersebut, dan bisa agar komunitas praktisi tersebut bisa terus berlanjut gitu. Dukungan. Ya. Kalau berbicara tentang dukungan, tentunya dukungan dari seluruh warga sekolah. Ya Bu, siapa itu? Pertama, kepala sekolah, Ya. rekan sejawat, orang tua, kemudian murid, komite, kemudian juga ada akses yang ada di sekolah ini. Karena yang namanya alat peraga nanti bahan-bahan sederhananya kan kita bisa minta juga dari warga. Nah, seperti itu. Jadi memang didukung oleh semua pihak, terutama kepala sekolah. Gitu. Jadi memang unsur utama adalah dukungan dari semua pihak, baru program bisa berjalan. Ya, Bu Roza, sangat bagus sekali ya. Terus kira-kira rencana belajar mandiri, ini kan sebentar lagi kegiatan PGP kita akan berakhir Iya. di bulan November ini juga. Nah, kira-kira rencana tindak lanjut Bu Roza pasca pendidikan dengan kegiatan PGP untuk selanjutnya bagaimana? Jadi kalau program PGP ini sudah selesai, Ya, berarti aksi nyata nggak selesai, Bu Mas. nah berarti Tentunya. masih terus Masih berlanjut berlanjut, melahirkan hasil aksi nyata yang lain, kemudian sosialisasi. Nah, jadi program ini jangan hanya mundek atau apa nama istilahnya mandek di CGP-nya aja, Oke. tapi kalau harus begitu, disalurkan juga Oke, ke Bu yang Roza. lainnya. Kalau begitu, apa kira-kira kompetensi kepemimpinan sekolah yang ingin Bu Roza kembangkan lebih lanjut? Kompetensi kepemimpinan sekolah adalah yang pertama tuh berpihak pada murid, melatih kepemimpinan murid. Nah, saya kira itu melatih kepemimpinan murid itu perlu di dalam kelas, kemudian di sekolah itu juga perlu dikembangkan. Ya. Kemudian rekan sejawatnya juga perlu diajak untuk melakukan program-program yang sama, akhirnya budaya positif di sekolah ini itu bisa sesuai dengan yang direncanakan oleh si CGP ini. Nah, kalau gitu Bu Roza, apa yang membuat kompetensi tersebut esensial untuk Bu Roza kembangkan? Kalau mengenai esensial, melatih kepemimpinan murid tadi misalnya, tentunya ada lah beberapa aksi-aksi yang harus dilakukan ke murid, seperti halnya mereka diajak untuk diskusi, kemudian mereka itu menjadi pemimpin dalam berbagai program. Di sini kan juga ada program yang seperti odol, one day one life, mereka tuh ada siswa penggerak juga kita buat, itu kan juga melatih kepemimpinan murid. Jadi mereka tuh tampil mengajak teman-temannya
jadi menjadi model bagi teman-temannya. Itu yang dikembangkan kepemimpinan seperti itu. Oke, apa indikator keberhasilan dari pengembangan kompetensi yang Ibu Roza rencanakan? Indikator keberhasilannya itu yang pertama, murid mampu menjadi pemimpin bagi teman-temannya, menjadi contoh bagi teman-temannya. Aksi nyatanya tentunya berupa diskusi dalam kelas, misalnya yang siswa penggerak tadi, itu juga program-program yang ada di sekolah yang seperti odol tadi, program balai maculnya tadi, mereka itu mengajak teman-temannya untuk melaksanakan program tersebut, jadi model bagi teman-temannya. Terus apa saja potensi, contohnya aset atau sumber daya internal dan eksternal yang sudah Ibu Roza petakan untuk mendukung pengembangan kompetensi tersebut? Aset, kalau mengenai aset yang ada di sekolah ini itu ada dua kategori, internal dan eksternal. Kalau internalnya adalah tentunya warga sekolah, siapa, murid, guru, kepala sekolah, komite. Ini mereka harus saling bekerja sama dalam melaksanakan program-program yang sudah direncanakan. Itu internal. Kemudian gedung sekolah juga internal. Kemudian gedung sekolah seperti gedung yang memadai ini sekarang alhamdulillah sudah terpasang wifi, ya itu bisa lah kita gunakan untuk mencari sumber pembelajaran, itu bisa. Kemudian aset-aset lagi seperti WC-nya, musolanya, kemudian kami juga merancang itu sholat berjamaah dalam kelas. Nah, itu juga sudah ada aset-aset yang ada di situ. Kemudian punya yang ada di sekolah semuanya itu aset. Lalu yang di luar sekolah seperti alam sekolah ini itu bisa jadikan sumber pembelajaran. Alam tempat dulu ini kan ada perbukitan, sawah, dataran tinggi, kemudian penduduk sekitar dengan berbagai pekerjaannya itu juga bisa dijadikan sebagai sumber pembelajaran. Kemudian pemerintah daerah ini sekolah itu berdekatan dengan kantor wali nagari, nah itu juga bisa dijadikan aset sebenarnya. Lalu budaya, kalau berbicara budaya di sekolah ini tuh banyak budaya-budaya yang perlu dipelajari oleh murid, seperti malambangnya, mudi-nabinya, makanan tradisionalnya di sini pusatnya buat wadahnya. Nah, itu di sini pusatnya di Campago ini. Itu merupakan aset bagi luar sekolah biasa ini. ya, Roza. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan, apa saja aset yang ada yang sebagian dari internal tadi dan bagian dari eksternal, keduanya saling dukung-mendukung. Ya, dukung-mendukung hendaknya. Terus apa saja ya Roza, yang menghambat atau kendala gitu yang mungkin timbul ketika Bu Roza menjalankan rencana pengembangan kompetensi tersebut? Kalau kendala, kalau beberapa bulan belakang Ibu Mus, itu kendalanya adalah sinyal internet. Nah itu tahun dulu. Kemudian perangkat kan belum memadai di sekolah ini, seperti belum tersedianya Infocus seperti itu. Kalau alhamdulillah kalau internet itu kepala sekolah sudah memasang wifi sebulan yang lalu, itu sudah terjawab masalah itu. Dan kemudian perangkat itu yang belum, mudah-mudahan nanti datang perangkat agar bisa menjadi sumber juga dalam mengelola sumber pembelajaran. Kendalanya. Kemudian kendala yang lain adalah kurangnya lapangan di sekolah ini. Mungkin sebenarnya kita buat program ini tanahnya kurang, nah itu yang menjadi kendala. Tapi kendala itu mudah-mudahan bisa diatasi, gunakan aset yang ada tadi. Jadi kita jangan hanya mengeluh dengan kekurangan, tapi lihatlah apa sih kekuatan kita. Nah itu yang perlu dilihat. Berarti dari Bu Roza mengetahui kendala yang dialami, tentu Bu Roza bisa melakukan cara penanggulangannya atau mengatasi kendala-kendala tersebut ya. Ya. Terus apa strategi dari Bu Roza untuk mengembangkan kompetensi? Ya, strategi dalam mengembangkan potensi yang pertama adalah tentunya usaha terus-menerus dari CGP ini.
kita punya program, kita punya rencana program, tentunya terus dikembangkan. Sosialisasi, jangan lupa sosialisasi ke rekan sejawat itu sangat perlu sekali. Dukungan dari warga sekolah juga sangat perlu sekali. Jangan kita hanya bekerja sendiri. Untuk juga penting diingat, tidak akan ada hasilnya jika TGP bekerja sendiri. Ya, tapi ajak seluruh warga sekolah dengan program-program yang sudah dicanangkan oleh CGP ini supaya semuanya bergerak. Jangan hanya CGP aja yang bergerak, tidak ada artinya, tapi semuanya bergerak. Terima kasih Bu Roza sudah berbagi praktik baik ya yang sudah dilakukan. Kemudian Bu Roza juga sudah membuat komunitas praktisi. Mudah-mudahan bukan hanya sampai di sini ya, tetapi sebagaimana yang Bu Roza katakan tadi, tetap selalu bergerak ke arah yang lebih baik dan bisa melahirkan aksi nyata berikutnya. Intinya ikhlas, semangat. Intinya ikhlas dan semangat. Ya. Barangkali Bu Roza ada yang ingin disampaikan tentang program guru penggerak ini. Barangkali di luar sana mungkin ada merasa ketakutan atau gimana tentang masuknya menjadi guru penggerak ini. Silakan sampaikan Bu Roza. Baik rekan guru semuanya, ikutilah program guru penggerak ini dengan hati yang ikhlas dan semangat, jangan takut karena manfaat yang kita peroleh itu sangat besar. Sesuai dengan pemikiran saya, mengikuti pendidikan guru penggerak bukan sebuah pilihan, tapi adalah sebuah keharusan. Karena ada banyak sekali manfaat yang kita peroleh setelah kita melaksanakan program guru penggerak ini. Jadi tetap semangat, jadilah guru hebat, kemudian yang berdampak pada murid dan mewujudkan pelajar dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Oke, demikian bincang-bincang kita kali ini di pendampingan 7 bersama CGP kita Bu Roza Naulia Rusdianti di SD 02 Koto Timur Kampung Dalam. 5 Koto Kampung Dalam. Demikian saja pertemuan kita kali ini. Barangkali kita sambung lagi nanti di pendampingan individu 8. Kami tutup dulu dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam guru penggerak.